Anak ibu, kamu bisa membuka buku Bu Pena halaman 149 ya. Di situ juga ada contoh rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup ya. Di situ ada cara menggunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Nah, jadi bagaimana ciri-ciri rangkaian seri dan bagaimana ciri-ciri rangkaian paralel? Di situ dapat kamu baca secara berurutan ya. Nah, jadi di situ ada juga gambar senter. Gambar senter itu memiliki komponen-komponen ya. Ada seperti saklar ya. Saklar itu gunanya untuk menyambung lampu atau memutuskan arus listrik. Lalu di sini juga ada kabel ya, ada kabel listrik yang fungsinya sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik ya. Ada juga baterai. Baterai adalah merupakan salah satu penghasil listrik ya. Nah, seperti lampu-lampu yang ada pada senter atau lampu yang ada di rumah kita ya. Nah, ini ada komponen-komponen pada senter. Kamu bisa mengamati dan kamu bisa menuliskannya ya secara berurutan. Ini ada di halaman 4 buku tema ya anak-anak ibu. Jadi ibu di sini menggunakan 2 buku. Kamu bisa membuka buku Bu Pena dan buku tematik kamu di rumah ya. Sebagai menambah pengetahuan kamu nak, kamu buka buku Bu Pena ini halaman 159 ya. Di sini ada keterampilan kinerja produk, cara membuat rangkaian listrik seri sederhana ya. Seandainya kamu itu tatap muka, ibu suruh membuat praktek seperti ini nak. Tapi karena ini kita tidak tatap muka, jadi ibu hanya menyuruh kalian membacanya secara teori saja ya. Secara teori artinya hanya membaca dan tidak mempraktikkan. Tapi dengan syarat kamu membacanya dengan teliti sehingga kamu dapat memahaminya walaupun kamu tidak mempraktikkannya. Nah, kita kembali belajar PKN. Di situ kamu melihat seorang anak laki-laki sedang menikmati kipas angin, lampu, radio ya. Jadi ini merupakan hak dari seorang anak di rumah ya. Bisa dia mendapatkan pelayanan penerangan seperti lampu dan kesejukan seperti kipas angin dan buku yang dia baca yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak tersebut ya. Selain seorang anak, seorang ibu juga dapat menikmati apa? Arus listrik. Seperti apa itu arus listrik yang digunakan? Seperti yang kamu lihat, yaitu seorang ibu sedang menyetrika pakaian dengan menggunakan arus listrik. Anak-anak ibu, kembali ke buku tema 3. Kamu lihat ini gambar apa? Gambar lingkaran ya. Gambar lingkaran yang membulat berdiri, sedangkan bukan lingkaran, yaitu yang sedang tertidur ya. Tidur, berarti kalau dia posisi tegak itu lingkaran. Tapi kalau dia posisi tertidur, garis yang tertidur itu bukan lingkaran. Nah, ini ada di buku tema halaman 10 ya. Lingkaran dengan titik tengahnya yaitu A. A itu merupakan titik tengah ya, titik tengah atau titik pusat. Ini ya. A ini titik tengah atau titik pusat. Jadi di dalam lingkaran ini terbagi garis 2, yaitu yang pertama garis mendatar, yang kedua ini garis tegak lurus. Jadi ada berapa belahan lingkaran? Ada 4, membagi 4 bidang, 1 bidang, 2 bidang, 3 bidang, 4 bidang. Jadi dalam satu lingkaran ini ada berapa derajat? Ada 90 kali 4.
Kenapa Ibu bilang kali 4? Karena dalam satu bidang ini sudutnya 90. Ini bidang yang kedua, sudutnya juga 90. Bidang ketiga, garis ini 90 titik sudutnya. Ini yang keempat 90 juga titik sudutnya. Maka 4 kali 90 berapa? 360 derajat ya. Jadi dalam satu lingkaran ini Nak ada memiliki 360 derajat. Nah, ini di halaman bukumu 34 ya, halaman 34 ya. Buku tema 3, di situ ada unsur-unsur lingkaran. Katanya di situ ada gambar R, P, A, B. Langkah pertama, kamu dapat menuliskan dengan menggunakan jangka ya. Nah, yang kedua, kamu dapat membuat titik pusat lingkaran. Yang ketiga, kamu ambil satu titik pada lingkaran seperti A ya. Baru yang keempat, tariklah pada titik P ke A. Ukurlah panjang garis AP. Baru yang kelima, teruskan garis AP sampai memotong lingkaran. Kamu dapat memberikan nama titik B, lalu ukurlah garis AB. Nah, anak-anak Ibu, kembali ke buku tema halaman 48 ya, buku tema 3. Di situ ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama juring, tempereng, ya, ada jari-jari, ada diameter, ada busur, ada tali busur, dan ada apotema. Nanti kamu gambarlah ini dan kamu pahami dengan seksama ya. Di sini Ibu menerangkan matematika tentang unsur-unsur lingkaran ya. Nah, anak-anak Ibu, kamu buka buku matematika kamu halaman 51 ya. Di situ ada pengertian lingkaran ya. Dan ada kegiatan bagaimana melakukan kegiatan ya. Nah, ini dia. Di halaman 52 buku matematika ya. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang bergerak sama terhadap titik-titik tertentu ya. Di sini ada kegiatan-kegiatan ya atau unsur-unsur lingkaran. Pada kegiatan 4 nanti kamu dapat menuliskan kegiatan ini anak Ibu.